Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B, Praktikum Serologi dan Imunologi yang beranggotakan Novel Hadi Prasetyo, Febri Samanda Aziza, dan juga Novita Nada. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait materi imunodefisiensi yang dengan jurnal yang kami dapatkan, yaitu membahas tentang identifikasi laktoferin pada susu kambing kacang dan metode imunodefisi radial tunggal dan natrium diodesil sulfat poliakrilamida elektrofosis gel. Praktikum ini bertujuan untuk mengevaluasi mutu susu kambing kacang dari peternakan rakyat di Kecamatan Jasingga dan Tejo, Kabupaten Bogor, serta mengidentifikasi laktoferin yang terkandung di dalamnya. Laktoferin dan kolostrum dan susu diidentifikasi dan metode imunodiffusi radial tunggal atau SRID dan natrium diodesil sulfat gel polisakrimida SDS patch. Adapun kesimpulan yang dapat didapatkan dari penelitian ini adalah susu kambing kacang memiliki komposisi yang sesuai dengan standar minum susu segar, dan diidentifikasi laktoferin dapat dilakukan dengan metode SRID maupun SDS patch. Metode SRID tidak mampu mengidentifikasi laktoferin dan konsentrasi rendah di dalam kolostrum dan susu kambing kacang, sedangkan metode SDS patch lebih sesuai untuk identifikasi dengan kandungan laktoferin yang lebih sesuai untuk kolostrum dan susu kambing kacang. Bobot molekul laktoferin, kolostrum dan susu kambing kacang berdasarkan hasil SDS patch adalah 73,144 dan kandungan laktoferin pada kolostrum dan susu kambing kacang berdasarkan diameter zona precipitin meningkat sampai 48 jam pasca melahirkan dan turun kembali setelah 48 jam pelahirkan. Baik, metode atau tahapan dalam penelitian ini yang pertama itu ada penyiapan sampel kolostrum dan susu diperoleh dengan cara pemerahan manual dari induk kambing betina ditampung dalam botol steril. Sampel kolostrum diperah pada 24, 48, 72 jam pasca melahirkan. Sedangkan sampel susu diperah pada 4, 5, 6, 7 hari pasca melahirkan. Selanjutnya ada analisis mutu kolostrum dan susu. Kolostrum dan susu dianalisis meliputi nilai pH, bobot jenis, kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan perhitungan total plate count. Selanjutnya ada pemisahan whey kolostrum dan susu. Krim pada kolostrum dan susu dipisahkan dengan sentrifugasi 12.000 rpm selama 30 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian susu skim yang diperoleh ditambah dengan HCl hingga pH 4,6. Endapan kasein yang terbentuk dipisahkan dari whey dengan disentrifugasi 12.000 rpm selama 30 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Whey asam dinetralkan ke pH 6,8 dengan NaOH 2N dan disentrifugasi 12.000 rpm selama 30 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Yang terakhir, supernatan diambil dan disimpan dalam freezer. Selanjutnya ada metode SRID. Kadar laktoferin di dalam kolostrum dan susu diukur dengan metode SRID. Sebanyak 20 ml sampel whey yang akan diukur, kandungan laktoferinnya dimasukkan ke dalam sumur. Laktoferin dari susu dan kolostrum sapi digunakan sebagai standar dengan konsentrasi masing-masing 1,17 mg per mililiter dan 11,7 mg per mililiter. Diameter cincin precipitin sampel yang diuji diplot pada kurva standar laktoferin untuk mendapatkan konsentrasi laktoferin sampel. Selanjutnya itu ada metode SDS patch. Jadi justifikasi hasil dari SRID dan pengukuran bobot molekul dilakukan dengan metode SDS patch dengan running gel 7,5% dan gel penangannya sekitar 3%. Sama whey susu yang telah disiapkan sebanyak 20 ml dimasukkan ke dalam sumur di gel penahan dan di running dalam 600 ml reservoir buffer pada 30 mA selama 2 jam. Gel difiksasi di dalam larutan TCA 12% selama 4 jam sambil terus digoyang. Gel yang telah diwarnai semalam dibilas dengan larutan destaining sambil terus digoyang sampai terbentuk gel dengan latar belakang pita-pita protein dalam keadaan bersih. Selanjutnya itu ada metode penentuan bobot molekul laktoferin. Jadi bobot molekul ditentukan dengan membuat kurva protein standar dari bobot molekul yang diketahui pada plot relative mobility. Jadi digunakan rumus relative mobility, itu jarak migrasi protein dari awal resolving gel dibagi dengan jarak antara awal resolving gel dan tracking dye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut pada pembahasan dari jurnal yang telah kami pilih. Jurnal ini melakukan 5 jenis uji, yaitu uji identifikasi kolostrum dan susu. Yang kedua, jurnal pemisahan krim dan skim. Yang ketiga, jurnal pemisahan kasein dan whey. Yang keempat, yaitu jurnal identifikasi laktoferin pada kolostrum dan susu menggunakan metode SRID. Yang kelima, identifikasi laktoferin pada kolostrum dan susu dengan metode SDS patch. Nah, pada uji identifikasi kolostrum dan susu itu diperoleh sesuai dengan standar SNI, yaitu bobot lemaknya minimum lemaknya 3%, bobot minimum proteinnya itu 2,7% dan bobot jenis minimumnya itu 1,028. Sedangkan untuk kadar bahan kering dan juga pH-nya berdasarkan literatur lain sudah memenuhi syarat juga, yaitu bahan keringnya sekitar 16 sampai dengan 19%, sedangkan pH-nya sekitar 6,63 sampai dengan 6,65. Pengujian ini juga membuktikan bahwa 2 sampai 3 hari sampel itu masih berupa kolostrum, sedangkan 4 sampai 5 hari sampel sudah berubah menjadi susu pada normalnya. Nah, untuk hal ini, kolostrum itu sebenarnya memiliki tingkat protein yang lebih tinggi dibandingkan susu normalnya. Alias, dia juga 2-3 hari itu, ini lebih baik daripada susu yang
baru diperah 24 jam setelah pasca melahirkan. Jadi kadar protein yang tinggi ini adalah diakibatkan 24 sampai dengan 3 hari itu masih dihasilkan imunoglobulin G itu lebih banyak, sehingga dia menghasilkan kolostrum juga lebih banyak. Nah, penelitian selanjutnya kita melakukan pemisahan krim dan skim. Krim itu biasa disebut juga dengan lemak susu. Nah, dilakukannya pemisahan krim dan skim ini untuk memudahkan uji selanjutnya, yaitu pemisahan kasein dan whey. Nah, dia ini dalam pemisahan krim dan skim untuk memekatkan lactoferrin pada si whey-nya nanti, sehingga memudahkan identifikasi lactoferrin. Diketahui juga dari penelitian ini bahwa krim atau lapisan lemak susu itu akan membentuk lapisan tipis di bagian atas tabung, karena dia memiliki bobot jenis yang lebih rendah dibandingkan si skim susu. Baik, penelitian selanjutnya yaitu pemisahan kasein dan whey. Nah, pemisahan kasein dan whey ini diperoleh dengan cara sentrifugasi dan juga ditambahkan dengan HCl 2N dengan pH 4,6. Nah, sebenarnya bisa dipisahkan hanya dengan HCl 2N aja. Namun, sebenarnya belum senyawa si kasein itu belum sepenuhnya dinetralkan hanya dengan penambahan HCl atau hanya dengan penambahan H+ pada HCl itu. Makanya ditambahkan juga kecepatan yaitu 12.000 rpm pada proses sentrifugasi. Itu memudahkan untuk pemisahan kasein dan whey pada baik kolostrum maupun susu. Baik, selanjutnya adalah identifikasi lactoferrin pada kolostrum maupun susu dengan metode SLID. Nah, hasil dari identifikasi ini adalah berupa terbentuknya cincin precipitin berupa zona keruh di sekeliling sumur, kecuali pada sampel susu yang diperah pada 72 jam setelah pasca melahirkan. Nah, terwujudnya cincin precipitin ini dikarenakan adanya lactoferrin. Nah, lactoferrin ini akan bereaksi pada antibodi. Kebetulan antibodi yang digunakan itu adalah anti-human lactoferrin. Selanjutnya diadakan identifikasi lactoferrin dengan metode SDS patch. Nah, sebenarnya kenapa sih kita melakukan metode SDS patch ini? Karena SDS patch ini lebih teliti daripada SLID. Tadi kan pada SLID susu sampel yang diperah 72 jam pasca melahirkan tuh tidak teridentifikasi zona precipitin kan. Tapi pada tes ini teridentifikasi, cuman zonanya itu tipis. Itulah mengapa pada SLID itu tidak teridentifikasi, yang memperkuat bahwa statement SDS patch ini lebih teliti dibanding dengan SLID.